Eh, Kalau saya hitung dari awal ya mengenai trending ini sudah bagian yang keempat nih dari sub how to start ya. Jadi bagaimana cara kita memulai dari mulai awal, bagaimana kita menjaga sikap sebagai seorang networker ya. Kemudian bagaimana sistem IT, kemudian terakhir kemarin bagaimana cara memilih perusahaan MLM yang baik dan terpercaya. Ya. Sekarang saya mau mencoba diskusi ya. Saya bukan menggurui, saya bukan menyampaikan sesuatu. Ini sebenarnya sudah normatif. Sebenarnya semua orang sudah tahu. Cuma saya hanya merimain saja. Saya mengingatkan saja bahwa ada hal-hal ya, di dunia network ini yang perlu kita pahami, perlu kita dalami supaya bisnis kita bisa berjalan secara kontinu. Untuk mendapatkan pelanggan, tentunya kita harus tahu bagaimana cara menjual yang baik. Ya, Bu Darmini sebagai orang yang sudah sangat pengalaman di dunia marketing ya, ya apalagi sebagai ini di Gramedia gitu. Artinya ini semua sudah dijalankan ya. Cuma mari kita ulang kembali, mari kita review kembali ya. Apa yang sudah kita lakukan ini ya. Apakah sudah mengikuti step-stepnya dengan baik sehingga kalau step-stepnya sudah kita jalankan dengan baik, otomatis hasilnya pun akan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, betul. Ada beberapa mitos ya yang saat ini beredar di kalangan masyarakat ya bahwa seorang penjual itu harus pandai berbicara. Apakah ini benar? Ya benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Ya, apalagi di zaman sekarang ini orang jualan tidak perlu harus ngomong. Ya. Ada jualan secara online, bisa di medsos, Facebook, IG, macam-macam. Ya, apapun yang terjadi, ya intinya adalah komunikasi. Komunikasi itu tidak harus bicara, komunikasi itu tidak harus ngomong, tidak harus mulutnya cuap-cuap, gitu kan. Komunikasi bisa by tulisan, ya. Bisa juga verbal dengan kata-kata. Namun sekali lagi, dunia network ruhnya adalah di ketemu di personal touch. Ketika ya, sekarang ini masa pandemi, ya, sudah setahun lebih, hampir 2 tahun, ya, kita tidak bisa ketemu secara leluasa, secara bebas dengan teman-teman, dengan relasi kita, ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita menawarkan sesuatu, entah itu produk, entah itu bisnis, ya, di MMM kan hanya ada dua itu, bisnis dan produknya. Tetap orang itu akan ini, saya sudah tahu brosurnya, sudah dikirimin brosurnya, sudah lihat webnya, tapi ketemu dong, saya pengen diskusi, saya pengen ngobrol. Ya. Karena mungkin kalau product knowledge, ya, itu bisa dipelajari. Ya. Tapi kalau mengenai marketing plan, ya, hampir 100%, ya, itu akan terjadi miss dalam memahaminya ketika tidak face to face, ketika tidak ketemu. Zoom, Zoom meeting seperti ini kan baru ada di tahun kemarin. Ini adalah salah satu solusi manakala pertemuan tidak bisa dilakukan. Tetap, kemampuan komunikasi itu penting. Harus. Tapi tidak berarti bahwa orang yang tidak bisa berkomunikasi tidak bisa jualan. Semua bisa dilatih. Saya sendiri, saya bukan orang lulusan dari sarjana komunikasi. Saya adalah orang yang kesasar, gitu kan? Karena kebutuhan. Awalnya saya juga tidak bisa presentasi, awalnya saya juga tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Tapi karena memang keinginan untuk menyampaikan sesuatu, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka akhirnya harus belajar. Akhirnya harus mengikuti step by step yang diarahkan oleh mentor, yang diarahkan oleh trainer, yang diarahkan oleh leader saya.
Sampai akhirnya, ya alhamdulillah, saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada orang lain supaya orang lain mengikuti apa yang saya mau. Jadi berbicara itu sesuatu yang normatif, bisa dilatih. Yang kedua, ya, ada lagi mitos yang menyatakan bahwa penjual itu ya adalah penipu atau perayu ulung. Banyak memang ya, orang yang bukan tertipu ya, terperdaya dengan omongan-omongan orang penjual yang menjual produk-produk, terutama ya saya bicara di produk network ya. Produk ini begini manfaatnya begini resesimunnya sudah banyak sekian banyak dan lain sebagainya ya. Itu adalah kesalahan dari orang-orang yang terlalu memblow up, yang terlalu mengada-ngada, yang terlalu membuat segala sesuatunya itu bombastis padahal tidak sebenarnya. Sehingga produk yang benar-benar bagus ya, akhirnya kena getahnya. Orang kalau sudah mendengar ya, ini produk MLM, konotasinya ya, sekali lagi saya bilang konotasinya agak negatif. Jadi kita jangan kaget ya. Ya, ini produk MLM, tetapi berbeda dengan MLM lainnya. Produk ini siapa produsennya, siapa formulatornya, seperti apa manfaat dan bagaimana pengalaman orang-orang yang sudah mengkonsumsinya. Itu harus kita sampaikan supaya orang benar-benar trust bahwa kita bukan berbohong. Dulu, ya, yang namanya menjual adalah pekerjaan yang boleh dibilang mungkin levelnya level, apalagi orang dulu menjual door to door lah. Zaman saya waktu SMA, saya sudah tahu tentang MLM, tapi saya tidak menjalankan. Ya. Justru saya paling benci melihat orang yang door to door menawarkan produk. Dan ternyata saya baru tahu bahwa apa yang dia tawarkan itu adalah produk MLM begitu. Nah, di mana nih? Dan saya, yang dulu saya tahu itu ternyata mereka itu adalah menjual produk MLM. Sehingga ketika saya sekarang menjadi praktisi, menjadi orang yang bekerja di dunia network, ya, saya tidak mau ya, mitra-mitra kita menjalankan penjualan produk itu door to door. Ya. Karena ya, orang akan menilai konotasinya ya, agak miring. Bagaimana caranya supaya kita bisa, maksudnya begini, jangan sampai ya orang networking itu, orang pekerja MLM itu dipandang sebelah mata. Produk MLM itu dipandang sebelah mata. Itu yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena memang kesalahan dari beberapa pelaku MLM. Dari sisi bisnisnya banyak juga, ya, saya katakan banyak, ya, tidak sedikit, ya, perusahaan yang melakukan dalam tanda kutip ya, itu sesuatu yang bombastis, dapat bonus ini, dapat begini, kenyataannya kan tidak. Ada juga seperti itu. Dari sisi produk banyak juga ya, produk yang tidak berkualitas tapi dinyatakan sangat bagus. Ya. IMM itu berbicara apa adanya. Ya. Makanya sampai dengan saat ini IMM sangat selektif dalam memilih produk. Ya. Kita tidak ingin produk kita banyak, ya, tetapi tidak bermanfaat, tidak berkualitas, atau misalnya susah dijangkau dari sisi harga. Itu makanya ya, IMM itu sangat selektif sekali dalam memilih produk. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa saya tidak punya bakat menjual. Padahal sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu pasti dia adalah seorang penjual. Entah apa yang dia jual. Bahkan ketika seorang bayi yang baru berumur 1 tahun pun, dia sudah menjadi seorang penjual. Saya buktikan, ketika seorang bayi lapar, pengen mimi pada ibunya, apa yang dia lakukan? Nangis. Ketika dia nangis, ibunya tahu bahwa bayi ini lapar.
si bayi itu telah menjual tangisannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya dari sejak kecil, semua orang itu sudah menjadi seorang penjual. Cuma kita tidak sadar. Semakin dia agak besar, umur 3-4 tahun misalnya, dia sedang berjalan-jalan di mall, dia melihat ada sesuatu yang menarik bagi dia, ya, dia pasti bilang sama ibunya, saya mau itu, anggaplah mau es krim misalnya, saya mau beli es krim. Ibunya bilang, jangan nak, ya, nanti saja kita jalan-jalan dulu. Apa yang dilakukan? Dia maksa, nangis. Daripada malu dilihat orang, nangis, akhirnya diberikanlah es krim. Dia telah menjual tangisannya itu untuk mendapatkan es krim. Sejak kecil, kita semua sudah menjadi seorang penjual. Satu lagi, ya, tahu istilah madesu? Masa depan suram. Jadi ada mitos yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu menjadi pekerja MLM, itu adalah awal dari masa depan dia yang tidak bagus. Dia tidak akan memiliki masa depan. Masa depannya akan suram. Kenapa? Ya, karena image tentang MLM memang sangat amat kurang bagus. Tapi saya bisa buktikan, ya, banyak teman-teman saya yang sukses di MLM, banyak teman-teman saya yang dalam arti dia tidak pernah bekerja secara formal, tidak pernah bekerja sebagai karyawan di kantoran, tidak pernah bekerja sebagai pegawai negeri misalnya, tidak pernah bekerja sebagai, dia sebagai praktisi, sebagai networker, sebagai pebisnis MLM, dia bisa sukses, dia bisa punya rumah, dia bisa punya mobil, ya, dan kondisi hidupnya normal, bahkan lebih dari cukup. Mau orang, contoh orang yang kondisi bisnis dari MLM, kondisinya lebih dari bahkan mewah, lebih dari cukup, ada juga, banyak. Saya amati, yang menjadi problem, ya, kenapa orang mengatakan bahwa di bisnis MLM ini, ya, masa depannya suram, yang menjadi problem adalah bagaimana cara dia mengelola atau memanage keuangan. Merasa bahwa bonusnya setiap bulan bisa 20-30 juta, bahkan, ya, saya pernah melihat seseorang yang mendapat bonus 500 juta dalam waktu 1 bulan. Siapa yang tidak tergiur dengan hal-hal yang aneh-aneh ketika mendapatkan uang minimal 100 juta sebulan? Entah dia melakukan hal apapun, entah dia foya-foya dan lain sebagainya, justru itu yang membuat dia menjadi, ya, tidak sukses. Sukses sesaat, kaya sesaat, setelah itu, ya, dia lupa untuk saving, dia lupa untuk kedepannya, akhirnya, ya, sekarang dia menjadi orang biasa lagi, bahkan maaf-maaf, mobil tidak punya, ya, rumah juga masih ngontrak, ada yang seperti itu. Menurut saya, bukan networknya yang salah, bukan bisnisnya yang salah adalah pribadinya, karena dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Itu, ya. Jadi bukan bisnisnya yang salah, bukan produknya yang tidak bagus, tapi pribadinya yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke, kita lanjut. Tadi saya sudah singgung bahwa sebenarnya semua orang itu adalah seorang penjual. Entah kita menjual pemikiran kita, menjual ide kita, ya, menjual visualisasi kita, yang namanya model, artis, dia juga penjual. Dia menjual bagaimana dia berlenggak-lenggok memeragakan fashionnya. Ya. Ada juga yang menjual jasanya, kemudian menjual suaranya. Penyanyi-penyanyi itu kan menjual suaranya. Kalau orang yang bekerja kasar menjual tenaganya. Ya. Mungkin level-level kita adalah menjual skill-nya, menjual keahlian kita. Artinya, memang semua orang ini ya penjual. Jadi kenapa kita mesti malu, kenapa kita mesti takut untuk menjadi seorang penjual? Untuk menjual sesuatu. Ya. Yang kita jual tidak harus produk yang berwujud. Artis, bintang film, dia menjual visualisasi dirinya, menjual kemampuan aktingnya, ya,
Penyanyi menjual kemampuan suaranya. Saya sebagai karyawan ya saya menjual apa yang saya punya. Kan begitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu bahwa sejak kecil kita adalah sebagai seorang penjual, sampai sekarang pun kita menjadi seorang penjual. Jadi apa yang membuat kita menjadi malu, menjadi ragu untuk menjual sesuatu? Yang penting yang kita lakukan adalah yang kita jual produknya tidak melanggar aturan, kemudian caranya juga tidak melanggar aturan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa enjoy. Oke, secara umum konsep menjual itu adalah berbagi informasi dan pengalaman. Saya lebih sering menekankan bahwa kepada teman-teman di bisnis networking, di bisnis MLM, jangan sekali-kali mengharapkan keuntungan instan, keuntungan langsung dari jualan produk. Tapi lebih kepada berbagi informasi, berbagi pengalaman, supaya apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh orang-orang yang mau kita prospek. Dia beli ataupun tidak produk kita, yang penting kita sudah menyampaikan, saya yakin suatu saat dia pasti akan membutuhkan. Entah membutuhkan produknya, entah membutuhkan sistem bisnis yang kita sampaikan. Dan di dunia network khususnya, menjual ini adalah sebagai salah satu proses untuk mendidik calon prospek kita supaya tidak melakukan sesuatu secara gratisan. Maksud saya begini, ada orang-orang tertentu yang maunya itu adalah sampel, nyoba, kan gitu. Kalau saya, kalau memang merasa tertarik, boleh saja minta sampel. Kalau tidak tertarik, jangan minta sampel, karena itu akan membuat. Loh kalau misalnya, Bu Maria misalnya di sini, punya teman 50, masing-masing minta sampel, gitu kan. Kasihan dong Bu Maria. Beda kalau NG2 Kencona misalnya ditetesin di beberapa orang, kan satu botol itu bisa untuk 20 orang, 30 orang, kan begitu. Namanya mencoba. Jadi hindari jangan sampai orang itu membuat menjadi kebiasaan untuk mendapatkan gratisan. Karena sesuatu yang namanya gratis itu pasti tidak bermakna. Coba kalau misalnya acara Zoom ini dikasih tarif 100.000 misalnya. Kemudian sebagai iming-imingnya nanti ada artis siapalah gitu yang akan hadir di acara ini. Ada 50 orang yang sudah beli tiket 100.000. Saya yakin 50 orang itu pasti akan hadir ikut Zoom ini. Karena dia merasa bahwa dia sudah melakukan pengorbanan, dia sudah membayar. Tapi karena ini gratis, suka-suka saya ikut, ya syukur, nggak ikut juga ya suka-suka saya, kan begitu. Hanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan apa yang dia perlukan, pasti akan memaksakan diri. Dan tanda kutip memaksakan diri. Kalau tidak dipaksakan, itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin ada orang-orang tertentu yang ya udahlah untuk ramein, coba ikut, it's okay. Tapi ada juga orang-orang yang terpaksa, ada juga orang-orang yang memang dari hati yang paling dalam ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin bukan hal yang baru, tetapi, oh iya ya, dulu itu kenapa saya tidak berhasil karena begini. Oh iya ya, sebenarnya saya sudah melakukan itu, tapi kenapa ya, kok saya belum bisa juga? Bisa untuk bahan review.
satu hal lagi, ya, bahwa di bisnis network sebagai member, sebagai penjual, Anda adalah konsultan dari perusahaan untuk konsumen. Jadi Anda harus bertindak, ya, secara profesional. Ini ya karena yang familiar di Bu Maria gitu. Bu Maria, ya, jualan untuk Kenkona, itu Bu Maria sebagai representasi dari IMM, sebagai representasi dari formulator Dokter Hirup. Jadi kalau misalnya Bu Maria itu tidak menguasai produk, ya, orang akan bertanya, lo yang jualannya aja seperti ini, kayak gimana sih perusahaannya? Pasti akan seperti itu. Untunglah Bu Maria sangat expert, bahkan saya salut, ya. Saya aja yang di kantor, ya, itu ilmunya lebih tinggi Bu Maria dalam hal produk, ya. Karena seperti Bu Darmini katakan tadi, Bu Maria itu dari kecil itu sudah tahu tentang berbagai macam produk, kan begitu. Oke, kemudian, ya, penjual atau member itu adalah pencipta market. Mereka lah ujung tombak dari perusahaan network. Jadi, ya, kami sangat concern untuk bekerja sama dengan para member sebagai ujung tombak, sebagai pencipta market. Kami tidak mungkin berkomunikasi dengan Bu Darmini karena kami tidak kenal Bu Darmini. Melalui Bu Maria lah, maka IMM menjadi tahu ada Bu Darmini. Saya menjadi kenal dengan Bu Darmini lewat Bu Maria. Nanti dari Bu Darmini akan berkembang lagi kepada siapa? Akan berkembang lagi kemana? Saya tidak kenal dengan yang namanya Bu Nuke. Di Sorong lagi. Tapi dengan adanya Bu Maria sebagai ujung tombak, ya, maka menjadi kenal dengan Bu Darmini, dengan Bu Nuke, dengan Pak Kuswandi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsep daripada network adalah kerjasama. Member, mitra, itu tidak akan bisa melakukan bisnis tanpa ada company, tanpa ada IMM. Begitu juga IMM. IMM tidak akan jalan tanpa ada mitra, tanpa ada Bu Maria, tanpa ada Bu Darmini. Ada siapa lagi di sini? Saya tadi waktu opening cuma lihat 3, ada Bu Maria, Bu Darmini, ya. Saya belum lihat yang lain, ya. Mungkin ada Bu Nuke, Pak Kuswandi, ya. Itulah mitra IMM yang akan menjadi ujung tombak. Oleh karena itu, konsep kita adalah mitra, kerjasama. Karena konsepnya kerjasama, maka kita harus menjalin hubungan yang baik. IMM dengan member harus punya hubungan yang baik. Member dengan konsumen harus punya hubungan yang baik. Karena konsumen ini suatu saat akan menjadi member. Otomatis nanti akan berhubungan juga dengan perusahaan. Maka siklusnya itu adalah kita harus baik dengan semua unsur. Baik dalam arti semua tahu hak dan kewajiban. Perusahaan punya hak, punya kewajiban. Member punya hak, punya kewajiban. Konsumen punya hak, punya kewajiban. Sepanjang semua itu ada dalam koridor hak dan kewajiban masing-masing, semua akan berjalan dengan baik. Yakin itu. Ya. Jangan ada sesuatu yang dilanggar. Ketika ada satu yang dilanggar, maka akan ada ketidakharmonisan dan itu yang membuat cacat. Bisa cacat perusahaannya, bisa cacat mitra kerjanya, sebagai personal, ya, banyak. Mungkin kalau orang yang sudah pengalaman di network, ya, ketika mendengar, ya, ada perusahaan baru misalnya, pasti akan bertanya, siapa leadernya? Siapa foundernya? Si Anu. Aduh, si Anu ya. Karena dia sudah tahu bahwa, ya, Mr. X itu misalnya cacat, kan begitu. Tapi ada bagusnya juga ketika misalnya, siapa yang jadi leader di perusahaanmu? Si Anu, oh hebat, saya tahu dia, oke, saya jadi gabung. Nah, seperti itulah network. Kemanapun pergi, itu pasti akan membawa nama. Usahakan yang kita bawa adalah nama baik. Karena kalau nama yang tidak bagus,
maka akan menjadi bumerang buat semuanya. Satu hal lagi, sebagai seorang penjual, kita harus punya prinsip bahwa bila satu orang tidak berminat, bukan berarti semua orang tidak berminat. Tidak ada masalah, ya, ketika orang tidak tertarik dengan produk kita, bisa dengan produk, bisa dengan bisnisnya, toh masih banyak orang yang lain ya, yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita prospek sehingga mereka bisa tertarik untuk menjelaskan produk kita, untuk berbisnis dengan kita. Jangan terlalu risau dengan hasil penjualan, dengan hasil recruiting. Tetap tentukan saja target kita. Hari ini saya harus ketemu minimal 5 orang. Saya harus ketemu A, B, C, D. Dari 5 orang itu tidak ada satupun yang beli produk, no problem. Tapi informasi sudah nyampe. Ya. Ketika suatu saat dia dengar tentang produk ini, ya, dan dia punya hubungan baik dengan kita, pasti dia akan menghubungi kita. Dia tidak akan mengorbankan trust-nya, percayanya, untuk mendapatkan produk kepada orang yang baru dia kenal. Pasti akan menghubungi kita. Oh iya, dulu Bu Maria pernah datang ke saya menawarkan produk ini. Waktu itu saya bilang belum butuh. Tapi sekarang saya lagi butuh nih. Ternyata ada orang lain yang menawarkan. Saya yakin kedekatan itu akan membuat orang itu akan menghubungi Bu Maria. Itulah hubungan baik yang harus dijaga di dunia network. Kemudian, ya ini sebenarnya hal-hal yang normatif. Ya, bagaimana ketika kita mau menjual sesuatu, entah itu produk, entah itu bisnis, entah itu jasa, apapun, saya sebut produk saja, ya, bahwa kita harus melakukan persiapan dengan baik. Ya, ada pengetahuan produknya, bagaimana perusahaannya, bagaimana kondisi pasarnya, ya. Kemudian siapa yang mau kita datangi, datanya kita harus tahu dengan minimal kita tahu lah. Jadi kita tidak terlalu buta ketika ketemu dengan orang tersebut. Yang kedua adalah pendekatan. Ada pendekatan bagaimana kita mencari data tentang orang tersebut. Kalau mau ketemu Bu Darmini, bagusnya adalah misalnya jam sekian sambil bawa buah-buahan, misalnya begitu, contohnya, misal gitu kan. Ya. Itu pasti closing, pasti dia beli. Misalnya, kalau mau ketemu si X gitu ya, jangan bawa orang yang seperti ini, karena dia paling tidak suka sama orang seperti ini. Dengan mengetahui hal seperti itu, ya, kita sudah mengeliminir berbagai kemungkinan ketidak-closingan. Kita sudah mengurangi kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga, kita lakukan ya, presentasi. Kalau dulu itu kan ketemu, kalau sekarang tidak bisa ketemu ya mungkin via WhatsApp, ya, atau video call, ya, atau Zoom seperti ini. Ya. Dan yang keempat adalah closing. Kita coba bahas satu persatu, tidak detail, ya, hanya ini aja untuk merimain saja, untuk mengingatkan saja. Yang terakhir itu adalah after sales-nya untuk menciptakan pelanggan tetap. Itu nanti di akhir sesi kita. Kita coba untuk persiapan sebelum menjual. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para member. Dia menjual produk belum mengetahui persis tentang produk tersebut dari sisi spesifikasinya, benefitnya, ya, dan mungkin kompetitor yang ada di luar. Dan yang lebih parah lagi, ya, jangan sekali-kali menjual produk kalau kita belum pernah, khususnya produk network yang bisa dikonsumsi, kalau kita belum pernah mengkonsumsi produk tersebut. Kecuali memang produk itu spesifik, sangat spesifik ya. Misalnya ada produk yang khusus untuk laki-laki, sementara kita wanita, ya kita tidak mengkonsumsi itu. Karena ketika ada orang bertanya, kita akan gelagapan. Kita jualan produk. Saya yang ini bukan di meja kerja saya, produk saya ada di bawah ya. Menunjukkan satu produk, ini menjual produk, ini manfaatnya bagus, bla 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 bla. Ketika ditanya rasanya kayak gimana sih? Satu hal saja, ketika kita tidak bisa menjawab, saya juga belum minum,
Bagaimana saya mau beli? Oh, Anda aja belum pernah konsumsi. Bagaimana Anda bilang bahwa produk ini bagus, manfaatnya begini, kalau Anda aja belum pernah minum? Satu hal itu harus dikuasai di dunia network. Saya katakan mungkin kalau tidak haram apa ya, jangan sekali-kali menjual produk di mana kita belum pernah ya, mengkonsumsi produk tersebut. Karena akan menjadi bumerang kepada kita semua. Pernah ada satu cerita di perusahaan network, ya, ada satu produk, ya, ketika produk itu dikonsumsi, maka karena dia sifatnya multivitamin, besoknya itu air kencing kita, pipis kita, itu akan berwarna kuning. Ada satu member ini di perusahaan dulu, ya, dia kaget ketika dikomplain oleh konsumennya bahwa setelah minum produk tersebut, ya, besoknya pipisnya warna kuning dan merasa sakit perut. Gitu. Bisa jadi sakit perut itu adalah sugesti dari ketika dia melihat pipisnya menjadi kuning. Gitu. Dia tidak bisa jawab. Dia tanya ke marketing di kantor. Gitu. Proses itu akan membuat tidak trust lagi orang yang membeli produk kita. Mungkin kita bisa beralasan, sebentar saya tanyakan dulu ke dokter. Tapi kan itu kan hal yang sepele. Kalau yang sangat pelik, yang sangat sulit, yang sangat teknis kedokteran mungkin oke. Ya. Sifatnya sebagaimana prosesnya kok ini bisa begini, itu hanya dokter yang menjelaskan misalnya. Tapi kalau yang sepele-sepele, yang kecil-kecil harusnya kita kuasai itu. Ya, itu mengenai produk. Kemudian yang mengenai perusahaan. Di dunia network, ya, perusahaan memegang peranan penting. Karena orang membeli produk, ya, pasti akan bertanya tentang perusahaan. Beda, ya. Kalau misalnya di konvensional, ya. Orang beli Indomie, beli aja Indomie. Orang beli apa, tidak akan terlalu melihat perusahaannya. Karena perusahaan MLM, bisnis MLM, itu sangat berkait dengan perusahaan. Bagaimana ya, perusahaan ini bisa dipercaya oleh konsumen, pasti dia akan mencari tahu entah itu web, entah itu di mana, ya, tentang manajemen perusahaan tersebut, tentang bagaimana kredibilitas ya, dari perusahaan tersebut, legalitas dan lain sebagainya. Kuasai juga, ya, walaupun tidak harus seperti apa ya, yang harus bawa-bawa lisensi gitu. Ini loh, saya lulusan ini pengalaman saya begini, ini gitu. Tapi minimal kuasai, perizinan lengkap, ya, produk ini BPOM-nya ada dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, kuasai juga kondisi pasar. Bagaimana kompetitor, ya, kompetitor dari produk ini ada nggak? Kita ada keunggulan dari sisi mana? Mungkin dari sisi harga, mungkin dari sisi volume, mungkin dari sisi manfaat, mungkin dari sisi apa. Itu harus kita kuasai. Oke, kita sekarang ke persiapan sebelum menjual. Mungkin saya cepetin saja. Ya. Kita lihat untuk ini kita harus mengetahui siapa mereka, ada di mana, dan mengkualifikasikan mereka. Nah, ini agak sedikit unik. Ya. Jadi, saya pernah ikut training di perusahaan asuransi, bahwa asuransi itu kan menjual produk yang intangible, tidak kelihatan. Tetapi bisa dibilang mudah juga susah. Susah juga mudah. Kita harus tahu ya, tingkat kebutuhan dari konsumen kita, tingkat kemampuannya, tingkat kemauannya, tingkat kepuasaannya, dan tingkat kelayakannya. Saya kira kita semua sudah paham sebenarnya. Kita semua sudah tahu. Ya. Kita nggak mungkin jualan BMW, mobil mewah misalnya kepada orang-orang yang ya untuk kebutuhan sehari-hari aja masih pas-pasan begitu kan. Ya. Tapi coba lihat, kita jualan produk network, jualan produk MLM. Kita hubungkan dengan calon pembeli kita.
pastinya calon pembeli kita sudah kita evaluasi, sudah kita kenal dengan baik. Oh, kalau kepada si ini jangan menawarkan produk yang misal ya, yang menawarkan produk yang dari Eropa misalnya, karena dia sangat tidak suka dengan produk-produk Eropa misalnya. Dia sukanya adalah produk Jepang, produk Asia misalnya. Maka kita ya, langsung akan membuat sesuatu menjadi mengerucut dan to the point. Tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, ya, kita langsung kepada sasaran. Ya. Silahkan. Ya. Ini hanya sebagai acuan dan sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan. Cuma mungkin kita akan lebih baik lagi kalau misalnya sekarang merimain kembali, mengingat kembali apa-apa yang perlu kita lakukan ini. Kemudian ke step selanjutnya adalah saat presentasi. Pertama, kita harus mampu meyakinkan dia supaya dia lebih mantap dalam memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, kita gali kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terungkap. Kita jangan seperti orang sedang menginterview, tapi dari ngobrol, kita bisa tahu, oh, ternyata teman kita ini, dia perlu produk suplemen yang arahnya adalah ke peningkatan stamina, misalnya. Oh, ternyata Bapak ini, ya, dari ceritanya, ya, dia sedang mengalami degradasi atau penurunan fungsi dari sendi-sendi dan tulang. Dia perlu produk yang ada kaitannya dengan kalsium, kemudian dengan glukosamin, misalnya seperti itu. Kita gali kebutuhan-kebutuhan dia, kemudian kita kaitkan manfaat ya, dan daya tarik produk kita melalui berbagai cara. Bisa melalui demonstrasi atau peragaan, ya. Bisa juga dramatisasi, tapi tidak berbohong, tidak memblow up, tidak membuat segala sesuatunya itu adalah tidak sesuai dengan keadaan. Ya. Kemudian kita siapkan materi alat bantu penjualan dan dukungan atau bukti, referensi, ataupun testimonial. Dan yang terakhir adalah penutupan percobaan. Jadi dari sekian lama kita ngobrol, saya melihat bahwa Bapak sebenarnya membutuhkan produk, kita bawa 3 produk, produk yang ini, Pak. Bagi Bapak, ini sangat cocok, ya, Bapak konsumsi selama 1 hari sekian kali, dan ini isinya sekian, cocok untuk Bapak, pas untuk 1 bulan, harganya cuma sekian. Itu ya, closing. Kalau seandainya ya, ada keberatan-keberatan, kita harus sudah siap dengan handling objection dari mereka. Banyak ya, keberatan-keberatan yang sifatnya hanya kamuflase. Nanti ya, saya tanya istri saya dulu. Sebenarnya yang menentukan sebenarnya bukan istrinya, yang menentukan dia. Tapi itu adalah suatu alasan, suatu bentuk penolakan secara halus bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan transaksi, tidak ingin melakukan jual beli pada saat ini. Bagaimana cara kita, ya, dalam tanda kutip, memforce dia, memaksa dia, tapi tidak kelihatan memaksa. Banyak cara bisa kita lakukan. Apalagi kalau misalnya ya kita kenal juga dengan istrinya. Makanya di dunia network kadang ya kalau kita mau ketemu dengan orang itu biasanya bapak dengan ibu ya, itu lebih enak ya, lebih langsung bisa melakukan transaksi atau closing saat itu dan melakukan bisnis bersama-sama, saling mengetahui, saling mengerti, saling memahami antara suami dan istri itu akan lebih lancar, akan lebih enak jalannya. Tapi tetap salah satu adalah sebagai decision maker. Satu orang sebagai decision maker biasanya, saya tidak tahu kalau di kita umumnya adalah laki-laki itu sebagai penentu, sebagai pengambil keputusan.
Istri itu adalah konsultan. Dia memberikan masukan-masukan. Keputusan tetap ada di suami. Itu biasanya. Oke, kemudian kita langsung ke closing, bahwa bantu untuk membuat keputusan. Satu hal, ya, jangan bertanya yes, yang jawabannya yes or no. Kesimpulannya, Bapak jadi beli nggak? Jawabannya pasti nggak. Jangan bertanya sesuatu yang sifatnya menggiring dia kepada jawaban pendek no. Berikan berbagai alternatif. Ya. Seperti tadi, melihat kondisi Bapak, saya cenderung kepada produk yang ini. Ada sih produk ini juga, Pak. Tapi saya cenderung kepada produk yang ini. Ini lebih bagus untuk Bapak. Ya, sehingga dia digiring untuk membuat suatu keputusan. Ya. Dan untuk menghilangkan keraguan dia, ya, yakinkan terus ya, bahwa ini lebih bagus untuk Bapak. Ini lebih bagus untuk penyakit Bapak. Ini lebih bagus untuk kedepannya. Sampai tertanam bahwa ya, saya harus memutuskan beli. Oke, ya, beri alternatif sudah tadi. Kemudian ini yang saya tekankan, ya, setelah orang itu closing, membeli produk kita, ya, join dengan bisnis kita, bagaimana caranya supaya dia tetap ya, produk kita. Jadikan dia sebagai pelanggan tetap kita. Tidak berarti bahwa kita berdoa supaya dia tetap sakit, supaya dia tetap ada hal yang dirasa, supaya tetap membeli produk kita. Tidak. Karena produk kita bukan hanya produk untuk orang sakit. Kayak gitu kan, Kona. Jadi honey, itu apalagi kopi, itu bukan untuk orang sakit. Bisa dikonsumsi oleh orang sakit. Orang sehat mengkonsumsi itu akan lebih baik lagi. Untuk menjadikan dia pelanggan tetap, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita akan bahas agak belakangan. Sebelum kita pamit, sebelum kita selesai dengan dia, ya, mintalah referensi, ya, kira-kira siapa orang yang direkomendasikan oleh dia yang menurut dia cocok untuk menerima informasi. Ya. Sekali lagi, menerima informasi, bukan cocok untuk membeli produk ini. Menerima informasi. Oh, saya punya teman. Dia memang orangnya seperti ini, tapi dia suka bisnis ini. Dia dulu pernah sukses di ini, tapi karena satu dan lain hal, dia sekarang agak sedikit keterbatasan, ada sedikit kekurangan. Mungkin ya, Bapak, Ibu cocok kalau ketemu dengan dia. Oke, Pak. Saya bukan mau jualan ke dia, tapi saya mau berbagi informasi. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya minta nomor teleponnya. Atau, bagus, kalau saat itu juga bisa dihubungi oleh konsumen kita yang ada di depan kita. Itu akan lebih bagus lagi. Dia telepon, kemudian dia perkenalkan kita, dan langsung kita buat appointment dengan orang tersebut. Beres dengan ini, kita bisa mendapatkan konsumen baru yang tadi ditelepon. Tapi ingat, jangan lupa, konsumen yang ini, ya, balik ke nomor 4, harus kita jadikan sebagai pelanggan tetap kita. Kalau dia hanya membeli produk. Kalau dia tertarik dengan bisnisnya, itu lebih bagus. Kita bisa jadikan dia sebagai member, kita bisa jadikan dia sebagai orang yang akan memperkuat ya jaringan dan tim kita. Memperkuat dalam arti bukan ya dimanfaatkan oleh upline. Memperkuat dalam arti ya bisa bekerja bersama-sama, dia mendapatkan profit, dia mendapatkan kontribusi, kita mendapatkan kontribusi, dan orang yang dia referensikan pun akan mendapatkan kontribusi yang sama dengan apa yang dia dapatkan. Itu prinsip dari network. Nah, kita sekarang bicara menjadi pelanggan tetap.
Untuk bisa menjadi pelanggan tetap, tentunya kita harus akrab dulu dengan dia. Kita harus berkomunikasi baik dengan dia. Dan kita juga harus sering menyampaikan testimonial-testimonial baru yang relevan. Ini kaitannya dengan bagaimana kita untuk menjadikan orang itu pelanggan tetap. Dan satu hal, keep communication. Ya. Jangan sampai putus komunikasi. Kesalahan paling fatal di dunia network, terutama dalam hal recruiting, ya, adalah tabrak lari. Closing, join, setelah itu tinggal. Bagaimana mungkin? Ya, kalau misalnya dia itu adalah leader, ya, leader udah bisa mandiri, tidak harus kita arahkan, tidak harus kita bina. Walaupun leader juga pasti akan banyak yang saya join di bawah dia, kok saya nggak dibina ya, saya nggak diapa-apain ya, itu udah sangat sering sekali. Ya. Satu hal yang sering dilakukan kesalahan fatal adalah tabrak lari. Jebret, dia sudah join, kemudian kita tinggal, kita cari member baru. Padahal dari member yang ini, ya, itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru kalau kita memanage, memaintain dia dengan baik. Jangan lupa, ada after sales service. Ada sesuatu yang harus dilakukan ketika kita sudah menjual produk atau kita sudah merekrut orang di dalam bisnis network. Kita sudah menjual produk. Saya suka nih Bu Maria itu. Dalam waktu 3-4 hari dia akan telepon. Gimana Bu? Ya, sudah diminum? Apa yang terasa? Ada perubahan enggak? Betapa orang akan senang ketika disapa, ya, ditanya tentang apa yang dia cerita. Sudah join, ya, kemudian ditinggalkan begitu saja, saya yakin kalau dia bukan leader yang memang niat untuk bisnis, pasti akan mati. Pasti nggak pernah disapa, nggak pernah di WA, apalagi di telepon, apalagi diajak untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan mati. Jadi dulu ketika joinnya juga, dia merasa terpaksa. Ya sudah. Bosen nih Bu Maria datang melulu nih, ya udah gua join deh. Ya, berapa sih harganya? Nih uangnya, nih produknya, udah, bye, selesai. Ya sudah, selesai beneran. Orang itu akan menjadi mentawir, mundur tanpa berita. Karena proses awalnya saja sudah salah, memaksa. Tambah lagi kita tidak ada personal touch untuk berikutnya, maka matilah. Itu yang sering terjadi. Oke, ini ada hasil penelitian. Kenapa pelanggan itu lari atau beralih kepada, jadi ini bukan hanya pelanggan produk network, tapi ini survei dilakukan kepada random secara acak, ya. Bahwa pelanggan itu lari 68% dikarenakan tidak puas karena servis atau karena pelayanannya. Bayangkan, kalau ada 100 konsumen kita, 68 orang akan lari karena tidak puas dengan servis kita, dengan pelayanan kita. Kemudian 14% itu karena menemukan produk baru, ya, entah itu produk sejenis atau produk substitusi yang menurut dia ada kelebihan, entah dari sisi manfaat, dari sisi harga, dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah yang 68% ini. Orang atau pelanggan akan lari karena tidak puas oleh servis atau pelayanan. 68% loh. Yang lain-lain cukup kecil, ya. 9% itu karena tidak puas dengan harga. Kemudian yang 5%, ya. Yang tadi yang 14% itu karena tidak puas dengan produk, ya. Yang 5% pindah produk, kemudian 3% karena pindah alamat, 1% karena meninggal dunia.
Ini ada hasil penelitian yang dilakukan. 68% pelanggan itu hilang, lari, karena tidak puas oleh servis. Makanya, saya sangat menekankan di sini bahwa pentingnya kita menjaga hubungan baik. Apapun yang terjadi, kalau hubungan baik kita, ya, kalau hubungan kita baik dengan konsumen kita, dia tidak akan pernah lari. Bu Maria itu sudah beberapa network perusahaan MLM yang dijalani, produk juga sudah berapa banyak gitu kan. Orang memang tidak semua bisa langsung beralih dengan cepat. Ya. Dulu dia ditawarin produk A ketika Bu Maria berada di perusahaan A. Sekarang Bu Maria ada di IMM. Pasti akan ditawarin produk IMM. Saya katakan tidak semua akan bisa beralih, tapi mereka tetap trust, mereka tetap percaya, mereka tetap mau ya, memakai atau membeli produk yang ditawarkan oleh Bu Maria karena salah satunya adalah mereka percaya, mereka puas terhadap servis Bu Maria. Kalau mereka pernah kecewa sedikit saja sama Bu Maria, pasti mereka tidak akan beli. Kalau Bu Darmini bukan teman baiknya Bu Maria, jangankan beli produk diundang Zoom aja nggak bakalan mau. Tapi karena teman baik, hubungan baik, nggak mungkin Bu Maria ngajak sesuatu akan menjerumuskan apa atau tidak bermanfaat bagi saya. Minimal saya tahu dulu, minimal saya ikut dulu. Ya. Masalah nanti setelah ikut, oh ternyata ini tidak akan bermanfaat bagi saya, yang penting saya sudah tahu. Kalau memang bermanfaat, pasti dijalani. Ini hasil penelitian ya, mengenai pelanggan yang lari. Nah ini ada juga penelitian bahwa orang ya, ketika melakukan penjualan one by one itu hanya 1% saja dilakukan. 26% itu lebih kepada berkelompok dan sisanya itu karena permintaan pelanggan. Maksud saya begini, supaya gampang. Saya tadi sebelum ini kan ngobrol sama Bu Darmini. Kenapa Bu Darmini percaya dan mau ikut ya, diajak oleh Bu Maria? Karena Bu Darmini sudah tahu siapa itu Bu Maria. Dan mungkin, ya, saya tidak tahu persis, Bu Darmini pernah membeli produk dari Bu Maria. Ketika Bu Darmini memerlukan produk yang mirip-mirip atau yang ada kaitannya ya dengan apa yang pernah ditawarkan Bu Maria, maka Bu Darmini akan mencari Bu Maria. Dan ini ya, hasil penelitian menyatakan 73% orang yang melakukan pembelian berdasarkan permintaan pelanggan itu sebanyak 73%. Kalau karena komunitas, karena kelompok, itu hanya 26%. Dan kalau perorangan, ya, dari orang ke orang hanya 1%. Jadi, ya, kembali ke tadi, ya, bahwa servis pelayanan itu sangat penting ya, dan itu akan menciptakan permintaan pelanggan. Oke. Sekarang kita berbicara hal-hal positif ya, berbicara tentang sesuatu yang bisa meningkatkan minat ya, atau interest orang terhadap produk yang kita jual. Yang paling utama adalah memberikan perhatian kepada calon pembeli kita. Perhatian bisa dalam berbagai hal. Saya tidak akan terlalu banyak membahas di sini, ada banyak sih, nanti terlalu lama dan ini sudah semua sudah tahu. Ya. Kemudian memiliki keyakinan, ya, bersikap bersahabat. Saya teringat satu pengalaman. Saya pernah bekerja di perusahaan konvensional, perusahaan food supplement.
mana perusahaan itu menjual produk-produk secara konvensional ke toko obat dan apotek yang tidak perlu dengan resep dokter. Saya punya beberapa SPG, dan ada satu pengalaman dari seorang SPG saya. Ketika dia ditempatkan di Pasar Pramuka, dia SPG baru, fresh graduate, dia baru D3 dari suatu perguruan tinggi, dia belum pengalaman dalam menjual product knowledge pun harus masih belajar, ya, karena masih orang baru. Tetapi dalam bulan tersebut, dia omsetnya paling tinggi dibanding SPG-SPG yang lain. Timbul pertanyaan dalam diri saya harus tahu kenapa orang ini bisa begini. Dari sisi pengalaman, dia orang baru, fresh graduate. Dari sisi penguasaan produk, dia juga baru beberapa hari, belum sebulan, ya, artinya sebulan setelah evaluasi baru ketahuan bahwa dia penjualannya paling tinggi. Dan ternyata yang membuat dia salesnya paling tinggi adalah karena dia full perhatian kepada orang yang bukan konsumen dia. Jadi ceritanya, dia ditempatkan di satu toko obat. Setiap hari dia nongkrong di situ. Setiap hari dia tahu kondisi di lingkungan situ. Dan dia tahu bahwa setiap hari itu ada salah satu ibu yang membawa anak kecil itu selalu berkeliling untuk mengantarkan produk. Belakangan dia tahu bahwa produk itu adalah obat-obat, ya, dari pihak supplier yang di drop ke toko-toko tersebut. Dia merasa empati dengan si ibu yang membawa anak kecil, ya, sambil berkeliling-keliling mengantarkan obat-obat itu. Mungkin dalam hati si SPG ini dia tidak berniat apa-apa. Dia hanya berbicara, ngobrol, Bu, anak ibu bisa dititipkan ke saya di sini, ditemani oleh saya di sini, ibu bisa keliling, selesai ibu bisa balik lagi untuk ambil anak ini. Si ibu itu juga tahu kalau dia itu SPG di toko ini, ya. Dan tiap hari juga melihat. Nggak mungkin lah kalau misalnya si SPG ini berniat jahat untuk mengambil anaknya atau bagaimana. Gitu. Singkat cerita bahwa itu dilakukan, ya, setiap hari anaknya itu ditemani oleh si SPG kita. Toh SPG kita juga tidak sibuk, tidak terlalu banyak pekerjaan, dan si anak itu tidak perlu digendong, tidak perlu ini hanya cukup dilihat, diawasi kemana dia pergi, agak jauh tinggal dipanggil lagi. Karena si ibu itu merasa bahwa dia tertolong, merasa bahwa si SPG ini ada perhatian, orangnya baik, maka ngobrol lah dia. Ngobrol-ngobrol, kamu SPG apa, jualan apa, produknya apa, dan lain sebagainya. Singkat cerita, sini saya bawain produkmu, saya taruh di semua toko yang saya sekarang ini sudah saya kenal. Itulah yang terjadi. Omset SPG tersebut paling tinggi pada bulan tersebut dan bulan-bulan berikutnya. Apakah si SPG itu berniat untuk melakukan hal seperti itu? Tidak. Saya tanya tidak. Ya saya kasihan saja melihat si ibu itu membawa anak kecil berkeliling di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu bukan satu lantai loh. Ada beberapa lantai gitu kan. Yang dia lakukan tidak sampai 1 jam. Saya mengawasi anak ini juga tidak repot. Saya masih bisa melayani pembeli, toh anak ini duduk. Tapi karena dia memiliki empati, memiliki suatu sifat yang baik, ya, maka itu bisa mendatangkan omset buat dia. Karena perhatian, karena empati, karena sifat sikap yang baik terhadap orang lain. Sehingga dia bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan omset yang bagus dari si ibu tersebut. Dan sampai sekarang mereka masih bersahabat. Cuma sayang, perusahaan itu saya sudah tidak di sana lagi. Oke, kemudian menjaga kerahasiaan atau hal bersifat pribadi calon pembeli, saya kira itu sudah tahu semua. Menanggapi penolakan secara diplomatis, ya, sekali lagi jangan sampai kita berdebat dengan calon konsumen kita.
mengalah tapi tidak membuat kita menjadi salah. Mengalah tapi tidak membuat kita menjadi salah. Dalam arti kita jangan berdebat, ya. Tapi kalau sesuatu yang salah kita coba luruskan dengan cara yang sangat amat baik, diplomatis. Ya. Menggunakan bahasa tubuh dan magic word secara tepat dan selalu menyampaikan berita baik. Masih ada sebenarnya, tapi saya cepetin. Selalu berusaha mengenal calon pembeli, kemudian dapat memperkenalkan perusahaan yang leader dengan baik di perusahaan network, menerapkan kerjasama ya dengan leader, menjual produk, ya, kemudian bersikap oriented, target oriented, ya. Oke, kemudian menerapkan teknik menjual secara tepat dan lain sebagainya sampai satu hal mungkin yang nomor 15, mengetahui sebab-sebab mengapa calon pembeli tidak membeli. Ini sangat penting. Ya. Penting untuk kita, penting juga untuk perusahaan. Nanti akan dibahas juga dengan produsen. Masukan-masukan dari calon pembeli ataupun dari konsumen yang sudah membeli, ini harus disampaikan ke perusahaan sebagai bahan untuk perbaikan. Bisa saja, produk ini bagus, manfaatnya oke, harganya oke, cuma sayang, kemasannya kurang bagus sehingga terkesan produk murahan. Itu kan masukan. Ketika itu disampaikan kepada perusahaan, perusahaan bisa membuat sesuatu review sehingga untuk next misalnya, ya, produksi yang akan datang kemasannya akan menjadi lebih bagus lagi dengan tidak mengubah brand yang sudah ada, entah itu dari sisi ketebalannya, dari sisi desainnya dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Tadi berdampak positif, sekarang yang berdampak negatif. Ini ternyata sudah cukup lama juga ya. Saya pikir tadinya cukup sebentar saja, tapi masih banyak. Oke, yang berdampak negatif ya, mengabaikan calon pembeli. Ya, kita cuek. Pembeli merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, maka pasti dia akan tidak respect juga kepada kita, ya. Tidak pede, tidak yakin pada diri sendiri dan juga pada produk yang kita jual. Saya yakin semua sudah tahu, kasar dan tidak tenang. Saya mungkin ini percepat saja. Ini hal-hal yang normatif yang sudah kita tahu semua. Hanya merimain saja, tolong jangan sampai dilakukan. Nomor 12, menjual produk dengan memaksa. Jangan sekali-kali melakukan hal ini. Segala sesuatu yang penuh dengan keterpaksaan akan tidak baik hasilnya. Oke, kemudian ini sampai dengan 20 tidak mampu melakukan penutupan atau penjualan closing dengan baik. Ya, jadi tadi juga sudah saya contohkan bagaimana cara closing yang baik. Ya. Jangan membuat pilihan yes or no, ya, karena itu akan memudahkan siapapun untuk menjawab no. Oke, kemudian ini ada 15 prinsip penjualan. Saya kira ini juga saya percepat saja. Kita harus siap-siap untuk menemui orang yang tidak dikenal, menggunakan kata yang baik. Nomor 3, kita harus pede, kita harus yakin bahwa kita adalah orang penting. Kita jangan merasa rendah diri, kita jangan merasa bahwa kita ini ya, tidak dibutuhkan orang. Justru saya datang, saya untuk menyampaikan informasi yang baik bagi Anda. Saya datang, saya akan menjadi sesuatu yang berharga bagi Anda. Itu yang harus kita tekankan. Kalau di awal saja kita sudah rendah diri, di awal saja kita sudah merasa bahwa, aduh, saya datang ke sana, gimana ya? Ntar dia begini, ntar dia begitu. Maka kita akan down, maka kita tidak pede, maka apa yang kita keluar dari mulut kita juga dilihat, didengar oleh orang menjadi tidak pas, tidak enak. Ya. Jangan berbohong, saya kira sudah pasti. Kemudian jangan takut ragu, ya, harus fokus, ya, dan macam-macam. Ada banyak di sini. Oke, kemudian ini saya ada tips ya untuk menghadapi berbagai tipe calon pembeli. Ada tipe calon pembeli yang sifatnya tertutup dan dominan. Jadi untuk calon pembeli yang tertutup dan dominan ini, apa yang harus kita lakukan? Biasanya dia itu orangnya malas mendengar, kemudian cepat bosan, menganggap remeh orang lain, kurang komunikatif,
sifatnya itu adalah bermusuhan, kasar, tidak sopan, dan dingin, jangan kaget ketika ketemu dengan orang seperti ini. Ada, orang seperti ini ada, jangan kaget. Ya. Teorinya menyatakan demikian. Ya. Maka untuk menghadapi orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan segala sesuatunya itu tetap dengan sopan, ramah, dan jangan berdebat dengan dia. Jangan menginterupsi omongan dia. Ya. Justru kita dengarkan omongan dia, kita dengarkan, kita resapi, kemudian kita ambil mana yang kita bisa pakai dari omongan dia untuk, ya, apa yang bisa pakai dari omongan dia untuk masuk ke dalam, ya, dia supaya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau perlu, memang membuat sedikit jok-jok, membuat sedikit humor, tetapi jangan terlalu dipaksakan, karena humor yang tidak biasa juga, orang yang tidak biasa melakukan humor, ketika melakukan humor itu akan menjadi garing, akan menjadi tidak nyaman, ya. Dan satu hal, jangan merendahkan diri sendiri. Anggaplah, kalaupun dia tidak membeli produk kita, kalaupun dia tidak join dengan kita, toh dunia tidak akan kiamat. Toh masih banyak prospek yang lain, masih banyak calon pembeli yang lain, tapi kita usahakan maksimum, kita usahakan secara maksimal saat ketemu dengan dia. Gunakan apa yang dia sampaikan sebagai senjata untuk, ya, memutar, ya, mindset dia supaya dia percaya, trust, akhirnya membeli produk kita. Ini untuk tipe calon pembeli yang tertutup dan dominan. Ya. Kemudian ada juga calon pembeli, ya, dia terbuka, namun juga dominan. Nah, untuk calon pembeli seperti ini, ya, kita juga harus tahu sifat-sifatnya, bahwa dia itu sangat menyukai kehadiran orang lain. Karena dia sifatnya terbuka, kemudian komunikatif, ya, responsif terhadap lawan bicara, kemudian ramah, bersedia mendengar, ya. Dan dia menjadi orang yang sangat senang untuk diajak bicara. Tapi hati-hati, berbicara atau ngobrol dengan orang yang terbuka, ya, itu akan sangat melelahkan, lama. Ya. Makanya tipsnya adalah kita hadapi dia tetap dengan kondisi yang baik, ya, hangat, ramah, konsisten, tahan banting. Nah, yang penting adalah lakukan closing dengan segera. Dan jangan terjebak dengan obrolan yang tidak berguna ngalor ngidul. Boleh kita mengikuti alur pembicaraan dia, ya. Tetapi setiap kita mengikuti pembicaraan dia, kita tetap ambil ancang-ancang di mana saya harus masuk, di mana saya harus melakukan closing. Ya. Karena akan terus panjang bicaranya. Ya. Jadi ketika ada kesempatan, disitulah kita melakukan closing. Agak sedikit mudah memang untuk orang yang terbuka ini, ya. Tetapi kita harus tahu trik dan caranya. Kemudian tipe calon pembeli yang keempat adalah, ya, orang yang tertutup dan submisif. Ini agak sedikit repot juga karena dia orangnya tertutup, ya. Dia kurang suka berkomunikasi, ya. Kemudian bawaannya adalah negative thinking, curiga aja. Ini Bu Maria datang lagi ke sini mau jualan produk apa lagi nih, gitu kan. Kemarin aja produk belum diminum, belum habis sampai expired, sekarang datang lagi nih. Bawaannya negatif aja. Maka kita harus hati-hati, ya. A priori sudah pasti, ya. Kemudian kurang komunikatif, ya. Dan dia jarang bicara, apalagi bertanya. Biasanya, ya udah deh, saya minta brosurnya aja. Biasanya begitu. Nah, untuk menghadapinya, ya, kita hadapi dengan antusias, ya, kemudian simpatik, ya, hangat, kemudian ungkapkan bukti dan fakta, serta upayakan agar mereka tidak terlampau pasif. Karena dia tertutup, ya, dan bawaannya curiga, kita duduk berubah posisi aja dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa ini? Ada apa nih? Ya. Jangan terlalu banyak melakukan suatu gerakan yang akan membuat dia tidak konsentrasi. Ya. Hadapi dengan simpatik,
Tapi untuk orang seperti ini, ya, kalau sudah trust, kalau sudah yakin, dia pasti akan closing. Dia pasti akan membeli apa yang kita tawarkan. Ya, untuk tipe yang terakhir, ya, orang yang terbuka dan submisif. Nah, ini agak lebih ini lagi, karena orangnya ini terbuka namun agak pasif, gitu ya. Cenderung menjadi pendengar, ya. Kemudian aktif menyampaikan kebutuhan, fanatik pada perusahaan dan penjualnya, serta memiliki persepsi sendiri tentang produk. Jadi gini, untuk orang seperti ini, karena dia sudah misalnya fanatik dengan sesuatu, ya, oh, untuk ini saya sudah punya ini, untuk ini saya sudah punya ini, untuk ini saya sudah punya ini. Jangan dibantah. Ya. Jangan menjelekan produk lain. Sebenarnya di semua hal kita jangan menjelekkan produk lain, entah itu produk atau apapun, ya. Sekali kita menjelekkan produk lain, ya, itu satu nilai poin yang negatif bagi calon pembeli kita, bahwa kita adalah orang yang seperti ini. Jangan sekali-kali menjelekkan produk lain, ya. Hadapi dengan komunikatif, kemudian arahkan pembicaraan pada terciptanya transaksi. Karena ini orangnya terbuka, ya. Sama dengan yang tadi terbuka dan dominan, cuman ini dia terbuka tapi dia lebih banyak mendengar. Ya. Oke, sudah hampir selesai. Oh, masih ada satu, ini calon pembeli yang netral. Oke, untuk calon pembeli yang netral agak lebih mudah lagi, ya. Yang penting kita berbicara kepada dia, ya, dengan cara natural, ya. Kita titik beratkan kelebihan-kelebihan produk, ya, kemudian natural, lugas, saya yakin dia akan segera closing untuk membeli produk kita. Ya. Terakhir, ya, pentingnya menciptakan pelanggan tetap. Ya, satu, kita harus membuat customer record card. Ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh kita semua. Catatan tentang pembelian seseorang, konsumen kita. Kalau konsumen kita baru satu atau dua, mungkin tidak terlalu repot. Tapi kalau konsumen kita sudah ratusan, apalagi sudah banyak network jaringan kita harus punya catatan tentang pembelian produk dia. Karena ya, kita akan tahu kapan dia harus membeli produk lagi. Kita akan tahu kapan produk itu harus habis. Ketika kita tahu produknya itu sudah seharusnya habis, ketika kita tanya ternyata masih banyak, berarti dia tidak konsumsi produk itu. Apakah dia memang tidak percaya, tidak konsumsi, atau ada produk lain yang dia konsumsi selain produk kita? Dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Makanya perlu membuat customer record card. Ya, untuk membuat customer record card ini ada teknisnya, nanti mungkin kita bahas di lain kesempatan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan service setelah penjualan untuk menciptakan repeat order. Ya. Kemudian monitor secara terus-menerus dan menyampaikan pengumpulan testimoni yang relevan. Oke, terakhir, service ditambah hubungan baik dengan konsumen akan menghasilkan pelanggan seumur hidup. Mungkin itu pemaparan saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Dan apa yang saya sampaikan ini semua juga sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja, merimain saja. Sebelum saya akhiri, ya, saya akan menampilkan sebuah video. Mas Fani, tolong disiapkan videonya. Kita coba diskusi entah dari video atau apapun, ya, 30 menit. Ya, jadi ini ada cerita tentang kata kecil. Silahkan Mas Fani, lanjut.
Mau jalan Mas Fani? Di klik kalau nggak salah. Udah muncul belum, Pak? Udah muncul, cuma nggak ini, nggak apa namanya, belum dari satu slide ke slide tutupnya nggak jalan. Coba diklik. Klik, klik. Nah, diklik. Oke. Nah, Ke sering berubah ya, dari mute ke unmute. Enggak ada apa-apanya. Hah? oke.